Perkenalkan, nama saya Ahmad Samil. Saat ini saya dipercaya menjadi Dekan International Undergraduate Program BINUS Business School. Sebelumnya saya menjabat sebagai Dekan Program Magister Management BINUS Business School. Kita tahu ya, bagaimana BINUS University memulai ya. Awalnya itu sangat sederhana dari cita-cita pendirinya, ya, itu mendirikan kursus komputer di garasi rumah beliau. Jadi pendiri BINUS University adalah Bapak Yosef Wibowo Hadipuspito. Beliau sangat nasionalis, beliau ikut bergerilya, berperang melawan penjajah, sehingga mendapatkan bintang penghargaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono dan juga pemerintah Indonesia. Untuk mengenang beliau, maka kuliah di BINUS Business School diselenggarakan di gedung yang bernama Yosef Wibowo Center di Senayan, Jakarta. BINUS University saat ini sudah memiliki banyak kampus. Di Jakarta ada 5 kampus, ya. Kemudian kita punya kampus di Bandung, di Malang, ya, dan sebentar lagi insya Allah akan ada beberapa kampus BINUS University di beberapa kota lainnya di Indonesia. Jadi BINUS Internasional secara keseluruhan itu cukup komplit, ya. Mulai dari business school, kemudian ada yang komputer, ada juga untuk School of Design. Nah, bagaimana BINUS bisa berkembang sehingga menjadi universitas kelas dunia? Salah satu hal yang kita lakukan adalah kita bukan hanya mengajar, tapi kita juga mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Sebagai contoh, di BINUS diajarkan tentang ERP, Enterprise Resource Planning, itu pun kita pakai ya untuk mengelola human resources, finance, dan purchasing di BINUS Business School dan juga keseluruhan BINUS University. Jadi hanya perusahaan besar di Indonesia dan di dunia yang memakai Enterprise Resource Planning. Misalkan saja Bank Mandiri, Krakatau Steel, Mitsui, Coca-Cola, BMW, dan seterusnya. Selain itu juga, BINUS adalah sekolah pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sertifikasi internasional dari ISO ya, untuk bidang Quality Management System. Ya. Kemudian juga BINUS memakai Malcolm Baldrige National Quality Award dari USA untuk performance excellent. Ya. Jadi BINUS selalu mengikuti Indonesian Quality Award di Indonesia. Dan satu-satunya sekolah yang mengikuti International Indonesian Quality Award di Indonesia. BINUS juga sering sekali mendapatkan penghargaan untuk knowledge management ya dari MIC Study di Indonesia dan di Asia. Jadi BINUS satu-satunya universitas di Indonesia yang selalu mendapatkan penghargaan bidang knowledge management. Selain itu juga BINUS seringkali mendapatkan penghargaan sebagai perguruan tinggi terbaik di Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana caranya BINUS selalu update dengan pengetahuan di luar? Banyak sekali yang kita lakukan. Salah satu caranya adalah kita membentuk Corporate Advisory Board, yaitu terdiri dari Pak Budi Santoso dari Astra, Pak Darwin Cyril Nurhadi, Pak Indra Utoyo dari BRI, Pak Tony Costa, dan juga John Shield dari Australia. Mereka selalu memberikan input bagaimana supaya BINUS selalu berkembang dan ilmunya selalu relevan dengan dunia nyata. BINUS University secara keseluruhan mendapatkan akreditasi A dari pemerintah Indonesia. Begitu juga BINUS Business School mendapatkan akreditasi A dari pemerintah Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menyalahkan anak-anaknya di suatu universitas manapun di Indonesia, mohon dilihat universitasnya bagaimana akreditasinya, dan programnya bagaimana, apakah diakreditasi A atau tidak oleh pemerintah Indonesia. Ya, dan ini sudah sering kita nyatakan juga, kalau BINUS University mendapatkan ranking nomor 7 di Indonesia dari QS Board, satu-satunya perguruan tinggi swasta Indonesia yang masuk 10 besar menurut QS Board ranking dari UK. Nah, BINUS juga mendapatkan akreditasi dari EECSB ya. Nah, EECSB itu dulu namanya The American Association of Collegiate School of Business. Saat ini namanya menjadi Association to Advanced Collegiate School of Business. Jadi BINUS University adalah sekolah private pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari EECSB. EECSB ini dianggap sebagai akreditasi tertinggi untuk business school. Banyak sekali data statistik tentang ini. Salah satunya adalah dari Financial Times dari UK. Mereka melidiki tentang 500 perusahaan paling berharga di dunia. Dilihat dari harga sahamnya, mereka menemukan bahwa 97% CEO dari perusahaan-perusahaan itu mendapatkan degree-nya dari EECSB Accredited School.
Jadi di BINUS ada istilah 3+1, 2+2, 4+0, dan sebagainya. Ya. Jadi 3+1 itu kalau di BINUS reguler yang memakai bahasa Indonesia di kampus lainnya, itu artinya adalah 3 tahun sekolah di BINUS, kemudian 1 tahun bisa magang, bisa melakukan riset, bisa mengusahakan perusahaan startup, dan sebagainya. Untuk BINUS internasional, 3+1, 2+2 itu artinya 3 tahun di BINUS, 1 tahun ke luar negeri. 2+2 artinya 2 tahun di BINUS, 2 tahun di luar negeri. Nah, saat ini kita membuka program baru 4+0. Artinya apa? 4 tahun di BINUS, 0 tahun di luar negeri, kita mendapatkan 2 gelar. Artinya tidak perlu ke luar negeri dan hanya perlu belajar di BINUS sehingga mendapatkan 2 gelar. Untuk BINUS Business School, kita bekerja sama dengan University of Newcastle, Australia. Mulai September 2020 ini, mahasiswa baru akan mendapatkan 2 gelar, 1 dari BINUS, 1 dari Australia, tanpa harus ke luar negeri. BINUS University banyak sekali partnernya, ya. Partner universitas di luar negeri, ya, ada yang dari Australia, dari Amerika, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dan sebagainya. Nah, faculty members kita hampir semuanya lulusan dari luar negeri. Ada yang dari lulusan dari UK, ada yang dari lulusan dari Prancis, Jepang, Korea, Amerika, Australia, dan sebagainya. Saya sendiri kebetulan 25 tahun di Amerika sebelum pulang kembali ke Indonesia. BINUS Business School rencananya ke depannya akan punya master track dengan sekolah di luar negeri. Jadi S1 dari Indonesia plus dari University of Newcastle. Rencananya nanti kemudian kita akan master track dengan perguruan tinggi di luar negeri, ya, khususnya di Amerika. Ini masih dalam rencana. Untungnya apa? Dengan adanya master track ini, maka putra-putri Bapak dan Ibu untuk S1 dan S2 nanti lebih cepat. Yang kedua kalinya biayanya akan lebih murah. Karena apa? Karena kredit-kredit yang diambil di Indonesia bisa ditransfer ke luar negeri dengan mudah. Ini rencana selanjutnya. Nah, ini program dan aktivitas kita sangat banyak, ya. Jadi ada short term courses di luar, ada student exchange, study abroad, double degree program, internship di luar negeri. Kita juga seringkali mengundang lecturer dari negara asing untuk mengajar di BINUS, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengundang pengajar dari luar negeri, di BINUS School pun kita juga banyak sekali faculty member dari luar negeri, ya. Ada yang dari Australia, ada yang dari Korea, ada yang dari India, ada yang dari UK, ya. Mereka mengajar di BINUS University. Nah, ini adalah potret-potret kegiatan kita, ya, mengundang pengajar dari luar negeri untuk mengajar putra-putri Bapak dan Ibu di Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Apple Academy untuk membentuk kreativitas mahasiswa di Indonesia, ya. Apple Academy di BINUS adalah Apple Academy pertama di Indonesia dan juga nomor 2 di dunia. Selain itu juga, untuk mengenalkan putra-putri Bapak dan Ibu dengan dunia nyata, kita sering sekali memanggil CEO dari luar untuk berbicara di BINUS, ya. Ini contohnya Pak Khairul Tanjung, Pak Priyono Sugiarto dari Astra, Pak Darwin Silalahi dari Shell Indonesia, Pak Haritanu Sudibyo dari MNC, Anthony Cotton dari Starbucks, dan seterusnya. PayPal Mafia. Jadi apa sih hubungannya dengan BINUS, ya? Jadi kita lihat di sini, jadi PayPal itu adalah payment system di Amerika yang kemudian dijual ke eBay. Jadi para eksekutif dan para pegawai PayPal itu begitu perusahaannya dibeli oleh eBay, mereka kemudian keluar. Kemudian apa yang terjadi? Mereka banyak mendirikan perusahaan lainnya. Misalkan saja Peter Thiel, ya, dia ada investor awal dari Facebook, dia punya banyak perusahaan, kekayaannya di atas 2 billion. Yang paling terkenal barangkali Elon Musk, membuat Tesla, SpaceX, dan sebagainya, kekayaannya lebih dari 20 billion. Di sini ada Reid Hoffman, pendiri LinkedIn, dia menjual LinkedIn ke Microsoft lebih dari 20 billion. Artinya apa di sini? Yang mereka lakukan setelah keluar dari PayPal, mereka terus melakukan networking, mereka saling membantu ketika salah satu temannya ingin membuat perusahaan. Nah, apa hubungannya dengan BINUS, ya? Jadi, your network is your net worth. Jadi kita berkembang dengan teman-teman kita. Jadi di BINUS internasional itu lingkungannya adalah high net worth individuals. Jadi cita-cita mahasiswa BINUS internasional itu besar. Mereka memiliki impian yang tinggi, menjadi entrepreneur, menjadi eksekutif di perusahaan. Mereka juga saling membantu ketika mereka akan membuka bisnisnya. Putra-putri Bapak Ibu, ya, ketika di BINUS internasional itu bukan hanya sekedar belajar,
tapi juga mereka saling network yang bermanfaat untuk karirnya di masa depan. Ini adalah fasilitas pembelajaran kita. Kita lokasinya sangat strategis di Senayan yang mudah dicapai dari tempat-tempat lainnya. Kita juga punya CIDR, Center for Innovative Design, Center for Innovation, Design, Entrepreneurship, and Research. Selanjutnya kita melakukan training-training di banyak perusahaan. Jadi faculty members-nya sangat aktif melakukan training di perusahaan di luar. Apa sih fungsinya? Ya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan uang, ya, tapi juga kalau kita memberikan training di perusahaan, ilmu kita harus relevan. Tidak bisa kita mengajarkan hanya teori saja ke para manajer, ke para direktur perusahaan. Jadi gurunya pun harus ilmiah relevan, dan itu yang dibawa oleh pengajar-pengajar di BINUS University ke para mahasiswanya. Ilmu kita relevan di dunia nyata. Kemudian juga kita sering sekali mengadakan kunjungan keluar. Ini adalah kunjungan ke Hana, ya, dari teman-teman yang bergabung di BINUS Industry Partnership Program. Jadi mereka seringkali berkunjung ke luar negeri, ada yang ke Cina, ada yang ke Jepang, Korea, Thailand, dan seterusnya. Jadi BINUS, ya, salah satu kekuatan kita adalah kekuatan kita dalam menjalin hubungan dengan industri. Tadi sudah kita ceritakan, kita punya CEO Speak, kita punya Chief Marketing Officer Chat, CMO, ada Chief Financial Officer Forum, kita banyak mengajukan kunjungan ke perusahaan, dan kita banyak corporate partner. Mereka menyekolahkan karyawan-karyawannya untuk program master dan seterusnya, dan mereka banyak mendapatkan diskon karena mereka banyak sekali mengirimkan karyawannya untuk bersekolah di BINUS. Nah, selain itu juga, kita juga sering mengadakan acara yang disponsori oleh perusahaan. Ini salah satu acara kita yang disponsori oleh MNC. Selain itu juga, kita sering mengadakan survei untuk mengetahui bagaimana suara stakeholder, bagaimana pendapat mereka tentang BINUS University untuk membantu kita terus berkembang. Kata internasional di BINUS itu apa maknanya bagi stakeholder kita, para orang tua murid, calon orang tua murid, kemudian kita juga tanya ke industri, ya. Jadi kuliah di BINUS Internasional itu 100% bahasa Inggris, ya. 100% bahasa Inggris, dan mereka banyak yang senang di BINUS karena ini adalah jembatan mereka mencari karir yang lebih baik lagi, ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Hal-hal apa yang baik dari BINUS Internasional yang mereka ketahui? Kita adakan juga survei ke para stakeholder kita, kesan baik apa yang mereka dapatkan tentang BINUS Internasional. Banyak sekali di sini, ya. Misalkan saja good courses, ya, English delivery, kita memakai bahasa Inggris 100%, active learning, prominent lecturer, dan seterusnya. Satu hal lagi yang mengejutkan kita ada ini, safe zone, no bullying. Jadi bully tidak diperkenankan di BINUS Internasional, dan rupanya hal ini sudah sampai kemana-mana. Jadi insya Allah anak bapak dan ibu akan merasa nyaman ketika kuliah di BINUS Internasional. Nah, ini data dari Liputan 6 tentang perusahaan-perusahaan startup yang sukses. Jadi lulusannya berasal dari mana saja? Yang paling banyak ternyata dari ITB, ya, Bukalapak, dan seterusnya. Dari Harvard University, misalkan Nadiem Makarim dari Gojek. Dan nomor 3 adalah Bina Nusantara, misalkan Tokopedia. Nah, di BINUS Internasional bukan hanya pelajarnya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Banyak sekali, ya. Tiap tahun kita terima ratusan pelajar dari luar negeri. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Perancis, ada yang dari UK, ada Korea, ada yang dari Jepang, Malaysia, bahkan dari Afrika dan Papua Nugini. Kita juga memiliki mahasiswa dari sana. Ini adalah wajah BINUS University International Student maupun lulusannya, ya. Mereka sudah sukses setelah lulus. Salah satu di antaranya adalah Raisa, mungkin Bapak dan Ibu mengenal. Dia adalah salah satu penyanyi lumayan ngetop di Indonesia. Dan juga Princess Mogonundo, International Business Student, saat ini masih menjadi mahasiswa BINUS Internasional. Terima kasih.